Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ilmu psikolinguistik, yaitu kita akan membahas tentang kode dan campur kode dalam ilmu psikolinguistik. Jadi kita akan membahas itu, ya. Makanya pada hari ini akan pas hal itu tentang kode dan campur kode dalam ilmu psikolinguistik. Itu selamat datang, selamat bertemu alih kode dan campur ilmu linguistik. Pertama, perlu kita ketahui maksud dari alih kode. Di alih kode itu dalam ilmu psikolinguistik merujuk pada perpindahan bahasa atau dialek dalam percakapan. Jadi, fenomena ini mencerminkan kekayaan linguistik dan sosial masyarakat. Karena di kehidupan sosial masyarakat tidak bisa kita pungkiri bahwa peralihan percakapan itu dilakukan setiap hari, sehingga terjadilah perpindahan bahasa atau dialek dalam percakapan. Selanjutnya, dalam teorinya campur kode ini menjelaskan penggunaan campuran bahasa dalam percakapan sehari-hari. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan kreativitas komunikasi manusia, sehingga campuran dari bahasa-bahasa percakapan sehari-hari itu bisa mempengaruhi dialek dan kesesuaian dari bahasa yang terima pada saat ini. Jadi, fleksibilitas dan kreativitas komunikasi manusia itu sangat tidak terbatas, sehingga kita ketahui bahwa beberapa bahasa yang ada di untuk psikolinguistik sendiri, jadi memiliki faktor, mempelajari faktor kognitif dan persepsi dalam kejiwaan seorang, pengetahuan seorang itu mempengaruhi perilaku dan campur kode. Jadi bahasa yang berubah atau bahasa yang dicampur dialek sehari-hari, salah satu faktornya adalah psikologis dari manusia itu. Hal ini menggambarkan kompleksitas pemrosesan bahasa manusia. Jadi faktor psikologis itu sangat mempengaruhi sekali dalam peralihan kode. Selanjutnya ada sintaksis dan semantik. Jadi analisis sintaksis dan semantik di dalam alih kode dan campur memperlihatkan interaksi kompleks antara berbagai bahasa. Fenomena ini mencerminkan keunikan struktur dari bahasa. Kita ketahui bahwa sintaksis dan semantik dua ilmu pengetahuan sangat, sehingga keunikan struktur bahasanya itu sangat beragam, terutama bahasa Arab, di mana kita ketahui bahwa struktur dari bahasa Arab itu sangat beragam sekali. Bahkan satu kata bisa menjadi ratusan kata. Alih kode mempengaruhi juga perubahan dari bahasa, perubahan dari dialek. Campur kode ini mempengaruhi pengaruh sosial, ya. Jadi faktor sosial seperti identitas dan kekuatan komunitas memainkan peran penting dalam alih kode. Ini mencerminkan dinamika hubungan antar budaya sosial. Dengan bersosialisasi, maka komunikasi itu akan terjalin, sehingga ini akan mempengaruhi dari campur kode, ya, atau perubahan dialek dari sebuah bahasa. Jadi pengaruh sosial salah satunya adalah bisa mempengaruhi dialek atau campur kode. Selain dari sosial, ada juga perubahan bahasa. Jadi alih kode dan campur kode dapat mempengaruhi perkembangan dan perubahan bahasa. Fenomena ini mencerminkan adaptabilitas bahasa terhadap lingkungan sosial.
Di perubahan bahasa dan perkembangannya itu bisa mengalihkan atau perubahan bahasa. Jadi fenomena ini mencerminkan bahasa itu berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Selain itu, kreativitas komunikasi juga mempengaruhi dari alih dan campur kode. Jadi, kreativitas komunikasi ini dalam berkomunikasi manusia. Jadi, ada aktivitas komunikasi yang terjalin dalam aktivitas sehari-hari sehingga fenomena ini perkaya ekspresi dan interaksi bahasa tersebut. Selain itu, keterampilan berbahasa, pemahaman alih kode dan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa dan pengetahuan terhadap variasi bahasa. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terhadap budaya dan komunikasi. Jadi, tidak heran jika seorang yang memiliki keterampilan bahasa banyak akan mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap budaya dan komunikasi dari bangsa-bangsa. Selanjutnya ada pentingnya sebuah penelitian psikolinguistik, penelitian tentang alih kode dan campur kode memperkaya pemahaman terhadap keanekaragaman bahasa dan budaya. Jadi melalui penelitian ini kita bisa mengetahui pengembangan bahasa, berita, dan sebagainya. Tantangan globalisasi di dalam era globalisasi, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa bahasa merupakan tantangan. Itu dan campur kode ini menjadi fenomena yang semakin menarik dipelajari. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika interaksi lintas budaya. Dengan berkembangnya dunia teknologi itu akan berpengaruh terhadap campur kode. Jadi bisa kita simpulkan pada presentasi bahwa dalam presentasi ini kita telah menjelajahi harmoni dalam lingkungan eksplorasi alih kode dan campur dalam ilmu psikologi. Jadi mari kita terus mendukung dan pelajari terkait bahasa dan manusia. Akhir kalam, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.